Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi seluruh beriman yang menjalankannya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berkumpul beriringan bersama-sama selama 3 tahun ini. Dari mulai bulan suci Ramadan 2018 hingga Ramadan 2021. Semoga kiranya seluruh beriman dimanapun berada selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, seluruh beriman dimanapun berada, yang saat ini sedang kumpul dengan keluarga, yang saat ini sedang aktivitas sibuk bekerja, atau juga sedang aktivitas melakukan profesinya, sedulur beriman yang sedang melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari dalam wujud bakti terhadap keluarga tercinta, yang dilakukan di dalam rumah, yang dilakukan di luar rumah, di kantor, atau berniaga, yang sedang bekerja di ladang, dan lain-lain, daripada sebuah usaha yang halal dan berkah untuk menapahi keluarganya. Semoga kiranya semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, karunia, berkah, dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, insya Allah akan berbagi pengetahuan seluruh beriman, kira menjadi sebuah pencerahan di dalam kehidupan. Dari arti dan makna karma dan doa, lebih mustajab manakah antara karma dan doa? Terkadang kita sebagai seorang yang beriman perlu juga mengkaji lebih dalam tuntunan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mukjizat tertinggi beliau adalah akhlakul karimah. Kemuliaan akhlak beliau yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, yang harus kita ambil. Di kajian kali ini kita akan sama-sama mengurai keistimewaan doa dan kemustajaban sebuah hukum karma, hukum sebab akibat. Manakah yang lebih mustajab antara hukum karma dan doa-doa kita? Seorang mukmin, seorang muslim, seseorang manusia yang beriman, yang meyakini keimanannya terhadap yang maha kuasa, yang maha esa, melakukan syariat tuntunan agamanya, baik dari rukun Islam, baik dari rukun iman, melakukan salah satu syarat-syarat rukun Islam tersebut, pasti melakukan ritual-ritual ibadah, ritual-ritual doa yang dilakukannya dari waktu ke waktu secara istiqomah. Namun perlu diketahui, doa-doa kita di dalam memohon atau memanjatkan doa, memohon berkah untuk menggapai sebuah cita-cita kehidupan, jika belum atau tidak diperbaiki akhlaknya,
doa-doa yang kita lakukan dari waktu ke waktu secara istiqomah siang dan malam, menenangkan hati, menenangkan jiwa, mencari sebuah jawaban dari terkabulnya doa-doa kita. Jika akhlak diri kita belum hijrah, belum dilakukan sebuah perubahan proses dari waktu ke waktu, memperbaiki akhlak kemanusiaan kita sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka niscaya seberapa sering kita melakukan sebuah ritual doa yang kita lakukan secara khusyuk ba'da sholat sunnah, ba'da sholat fardu, jika mohon dicermati seluruh beriman, kita sama-sama berbagi pengalaman. Doa-doa yang tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, kemuliaan hidup, maka doa-doa kita kenapa sering sekali kita mengalami begitu lamanya Allah mengkabulkan, begitu lama doa-doa kita terkabul, begitu sulit harapan, cita-cita, doa-doa munajat kita yang suluk, yang dilakukan dengan uraian tetesan air mata, dengan kesedihan, dengan rasa sakit hati. Nah, tetapi doa-doa kita tidak lekas terwujud. Doa-doa kita tidak lekas terkabul. Karena keseimbangan antara doa yang kita munajatkan dan akhlak yang kita lakukan dari waktu ke waktu belum satu frekuensi. Artinya apa? Yang dikatakan satu frekuensi antara lisan, antara pikiran dan tindakan kita ini selaras. Kita melakukan sebuah tindakan A, maka lisan kita akan berkata A. Tetapi jika lisan kita berkata A, tindakan perbuatan kita belum melakukan poin A tersebut, itulah yang akan menghambat munajat doa-doa kita setiap waktu yang dilakukan secara istiqomah. Meskipun begitu yakin, tidak diperbaiki dahulu pondasi dasar yang utama kita sebagai manusia, yaitu akhlak kemuliaan hidupnya, maka jangan heran, jangan kecewa, tetap tawakal, tetap bersabar. Artinya doa-doa kita akan lambat terwujud, doa-doa kita akan lama terkabul karena akhlak diri kita sendiri. Lama terkabul adalah sebagai sebuah renungan, sebuah penelaah yang harus kita lakukan, tafakur atau introspeksi. Mengapa doa-doa kita sering sekali tidak sesuai dengan rencana? Mengapa doa-doa kita sering sekali lama terwujud? Mengapa doa kita sering sekali tidak dikabulkannya? Artinya kita harus berintrospeksi kepada sifat perbuatan, tindakan, akhlak kita sendiri. Nah, di momen yang berbahagia ini, semoga kita kita bisa memetik hikmah dari sebuah pembelajaran
antara hukum karma dan doa-doa yang kita lakukan. Antara doa yang kita lakukan dan hukum karma, dari hukum sebab akibat tindakan perbuatan yang kita lakukan dari waktu ke waktu, ini akan membentuk sebuah kemustajaban doa. Jadi antara lebih mana mustajabnya antara doa yang kita lakukan dan karma akhlak perbuatan yang kita lakukan, maka saya pribadi, pendapat saya mengatakan bahwa karma akhlak sebab akibat yang kita lakukan, yang kita bentuk dari waktu ke waktu, itu yang akan cepat terwujud atau yang akan cepat terkabul. Artinya, maka dari hal ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Jikalau akhlak kita belum bagus, jikalau akhlak kita belum seperti yang bisa kita harapkan, atau belum bisa seperti yang dituntun, yang dicontohkan para wali dan nabi, dan tidak mungkin kita akan bisa seperti itu. Minimal kita ada semangat, ada sebuah motivasi untuk belajar membentuk perbaikan-perbaikan moral, akidah, dan akhlak kita dari waktu ke waktu, siang dan malam. Mengapa saya katakan demikian? Tidaklah ampuh doa seorang ibu yang mengutuk anaknya akhirnya menjadi sebuah patung jika tidak dibentuk oleh akhlak perbuatan anak itu sendiri yang dikutuk oleh ibunya menjadi ajab sebuah patung. Jadi antara akhlak dan doa itu sebuah stimulus kesatuan yang harus disinergikan, yang harus disatu levelkan dalam frekuensi. Antara doa dan akhlak menjadi sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana barusan telah diulas, seseorang manusia, anak yang tindakannya, akhlaknya tidak baik, akhlaknya tidak terpuji, tercela, akan mudah didoakan, termasuk oleh orang lain, terlebih oleh orang tuanya. Karena akhlak tindakan seseorang anak tersebut menjadi karma untuk dirinya, maka mustajablah doa dari seseorang, terutama dari orang tuanya. Turunlah azab hingga menjadi sebuah patung. Tetapi jika si anak tersebut memiliki akhlak yang bagus, tidak durhaka, tidak tercela, tidak akan ada turun sebuah doa yang mengajab. Tidak ada sebuah alasan doa dimunajatkan untuk mengazab. Tidak ada alasan sebuah doa diturunkan, dimohonkan untuk mengutuk seseorang jika akhlak anak tersebut memiliki akhlak yang terpuji dan mulia. Artinya, karma yang dibentuk dari hukum sebab akibat perbuatan kita, itulah yang akan mudah, itulah yang akan menjadi sebuah kemustajaban doa dari siapapun, terlebih dari orang tua. Begitupun jika kita di dalam kehidupan mengalami sebuah fitnahan dari seseorang yang tidak kita lakukan, lalu orang tersebut mengutuk, mendoakan yang tidak baik terhadap diri kita, doa tersebut tidak akan mustajab, tidak akan terjadi, karena
kita tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kita tidak melakukan seperti yang disangkakan. Artinya, doa mustajab itu tergantung akhlak yang dilakukan. Jadi substansi ucapan adalah doa menjadi doa yang mustajab itu terbentuk dari hukum sebab akibat akhlak dirinya sendiri, karma dirinya sendiri. Seseorang manusia yang istiqomah melakukan rutinitas berbuat kebaikan dan kebajikan hidup, mengutamakan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat kemuliaan hidup dipraktekkan terhadap sesama manusia, akan membentuk sebuah energi kemustajaban doanya, akan membentuk sebuah karma di dalam dirinya, karma kebaikan hidupnya. Substansi ucapan adalah doa yang mustajab yang dilakukan oleh manusia yang istiqomah melakukan sifat-sifat kemuliaan hidup di dalam kehidupannya. Jadi yang lebih utama adalah pondasi awalnya adalah akhlak dahulu yang diperbaiki, agar tidak karma, kebaikan atau keburukan yang kita terima diperkuat oleh sebuah doa-doa yang kita lakukan secara tulus, doa-doa yang kita lakukan secara istiqomah. Jadi jika dikatakan mustajab mana antara doa dan karma perbuatan, saya katakan lebih mustajab akhlak. Seseorang yang ahli ibadah, seseorang yang ahli ritual ibadah, zikir dan lain-lain, jika tidak memiliki akhlak seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, maka manusia tersebut rentan akan terkena doa-doa kezoliman dari orang lain yang ditujukan kepada dirinya. Seperti yang sudah disampaikan di kajian sebelumnya, bagaimana seorang ahli agama, seorang ahli ibadah, seorang ahli zikir masih terkena kezoliman seseorang, masih terkena hukum ilmu hitam, santet, dan teluh. Itu adalah sesungguhnya sebuah teguran. Ibadah apapun yang kita akui selama ini ternyata tidak membawa manfaat, perubahan akhlak di dalam kehidupannya. Tetapi jika akhlak di dalam kehidupannya mencerminkan dari sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji dan mulia, insya Allah, niscaya doa-doa kezoliman yang dilakukan seseorang, apapun itu bentuk ilmunya, tidak akan mempan kebal. Nah, dari ulasan ini menjelaskan bagaimana hukum sebab akibat atau karma akhlak perbuatan seseorang begitu mustajab. Membentuk dirinya hancur atau membentuk dirinya sukses. Jika kita terlalu sering berdoa, jika kita terlalu sering munajat memohon sesuatu, dengan seiring doa-doanya yang tidak terhitung dilakukan dari waktu ke waktu, tetapi mengapa begitu sulitnya, mengapa begitu sukarnya harapan doa-doa kita terwujud, adalah sebagai renungan introspeksi. Mungkin akhlak kita, mungkin perbuatan kita yang belum
memiliki sifat terpuji dan mulia, akhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sedulur beriman, kajian antara mustajabnya hukum karma dan doa. Mana yang lebih ampuh, mana yang lebih mustajab, doa dan karma. Bahwa sesungguhnya doa-doa mustajab itu dibentuk oleh hukum cause efek sebab akibat akhlak diri kita sendiri. Jika akhlak kita bagus, jika akhlak kita selalu diisi dengan kemuliaan-kemuliaan hidup, niscaya insya Allah doa yang kita lakukan mungkin sebelum kita berdoa, mungkin sebelum kita munajat, karena kita meyakini bahwa akhlak kemuliaan hidup yang kita terapkan untuk saling memanusiakan manusia sebagaimana manusia, sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon, sebelum kita meminta, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi hajat niat kehidupan kita. Artinya, hati-hati melakukan sebuah hukum sebab akibat tindakan perbuatan akhlak kita sendiri. Karena akhlak kemuliaan hidup, akhlak perbuatan kita menentukan kadar kemustajaban doa-doa yang kita panjatkan siang dan malam secara istiqomah. Akhirul kalam, demikian yang bisa saya jabarkan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah suci bulan puasa bagi seluruh beriman.